welcome back to All About Batak Toba. Sebelum kita lanjut, aku minta kalian buat support aku dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Kemudian like video ini, kasih saran dan masukan, dan juga share ke teman-teman kalian yang kalian rasa akan sangat membutuhkan video ini, supaya video ini semakin berkembang dengan memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan Batak Toba. Jadi kan aku itu banyak kali ditanyain orang tentang silsilah orang Batak, atau kalau dalam istilah Bataknya adalah partuturan. Memang sih agak ribet, makanya aku kan agak repot juga kalau aku kasih tahu ke satu orang, kemudian nanti orang lain nanya lagi, siapa sih yang harus dipanggil tulang, siapa sih harus dipanggil Namboru. Nah, supaya aku nggak capek ngejelasinnya ke satu-satu orang, atau ada kalian teman-temanku juga yang juga ditanyain hal yang sama, biar nggak pusing aku, nggak pusing juga kalian kasih aja lah video ini. Jadi kali ini aku mau bahas pertuturan atau silsilah dalam adat Batak 3 generasi, dari opung, mama, bapak, dan adik-adik kakak-kakaknya, terus ke cucu. Kalau kamu penasaran, cocok kamu merasa, bungkus, lanjut terus ya tontonnya. Jadi di awal aku coba kasih tampilannya ya, silsilahnya dimana X menikah dengan 0 nanti memiliki 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki, kemudian nanti dia akan memiliki cucu. Hanya sesederhana ini dulu, tapi kita lihat apakah panggilannya akan sederhana. Ayo kita lihat aja yuk. Atau kalian kalau nggak pingin ngeliat videonya, misalnya tulisannya kecil, nggak apa-apa, boleh nggak usah dilihat. Jadi dengerin aja audionya. Bisa paham kok, dengan audio aja pasti bisa paham, aku yakin. Kita ke bagian yang pertama, formatnya begini. Seseorang terhadap seseorang, panggilannya apa? Yang pertama, laki-laki ataupun perempuan kepada anaknya perempuan, panggilannya adalah boru atau inang. Mungkin yang udah pada tahu bahwa inang itu biasanya dipakai untuk memanggil ibu, pada bingung ya, kenapa ya inang juga dibuat untuk panggilan anak perempuan. Jadi memang bisa untuk panggilan anak perempuan. Untuk contoh kalimatnya nih, sini dulu neng gitu ya, sini dulu anakku gitu. Kita bisa bilang sini dulu nang, sojohe nang gitu bahasa Bataknya. Tapi nggak bisa jadi sebutan. Sebutan misalnya gimana nih? Kalau mau bilang ini anak perempuanku, nggak bisa bilang ini inangku. Inangku doon, nggak boleh gitu. Karena artinya jadi ini adalah ibuku. Begitu jatuhnya. Jadi bisa sebagai panggilan, tapi tidak bisa sebagai sebutan. Tapi kalau boru bisa sebagai panggilan, bisa sebagai sebutan. Misalnya ini boruku, atau sini dulu boru. Jadi bisa dua-duanya. Laki-laki maupun perempuan atau ibu maupun ayah untuk memanggil anaknya laki-laki adalah anak, bapak, atau amang. Bisa tiga-tiganya. Jadi kalau mau bilang anakku doon, bisa artinya ini adalah anakku, atau tusojoho bapak, sini dulu anakku gitu, atau tusojoho amang, sini dulu anakku, sama artinya. Sama seperti aturan untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki, anak bisa digunakan untuk panggilan, bisa untuk sebutan. Tetapi bapak atau amang biasanya untuk panggilan aja. Next, anak laki-laki maupun anak perempuan memanggil ayahnya dengan bapak, amang, maupun among. Nah, untuk tiga-tiganya ini bisa jadi panggilan, bisa juga jadi sebutan. Tapi biasanya untuk yang lebih halus adalah amang atau among. Bisa amang, bisa among, tergantung daerahnya, kebiasaannya seperti apa di daerah itu. Sama aja artinya.
Bapak biasanya digunakan sehari-hari, apalagi kalau anak kecil atau anak yang masih remaja yang belum menikah, rata-rata panggil bapak, atau ada juga sih yang udah menikah panggil bapak juga. Cuman biasanya atau umumnya yang udah menikah atau bapaknya sudah tua misalnya, biasanya mereka akan panggil bapaknya dengan sebutan amang atau among. Intinya kalau mau yang sangat formal ya panggil among atau amang lah, jangan bapak gitu. Next, panggilan anak perempuan ataupun anak laki-laki kepada ibunya adalah oma atau omak, inong, inang. Sama seperti aturan untuk pemanggilan bapak, untuk pemanggilan ibu juga yang formalnya adalah inong dan inang. Next, panggilan seorang cucu baik perempuan maupun laki-laki terhadap kakeknya adalah opung. Tapi kalau mau spesifik adalah opung doli, karena doli itu menandakan bahwa opungmu itu yang berjenis kelamin laki-laki. Ketika kamu bilang opung aja, orang nggak tahu itu opung yang perempuan apa yang laki-laki gitu. Tapi ketika kita bilang opung doli, oh ini opung yang laki-laki. Yang selanjutnya untuk panggilan nenek, opung boru. Nah tadi kan opung doli untuk yang laki-laki. Nah untuk perempuan opung boru. Boru itu menandakan jenis kelaminnya gitu. Next, panggilan seseorang kepada cucunya, maupun cucu perempuan maupun cucu laki-laki adalah dengan sebutan pahopu, atau bisa juga dengan sebutan opung. Jadi kembali lagi dia sebut opung lagi. Tadi kan sebenarnya cucunya manggil dia opung ya. Nah dia bisa lagi panggil cucunya dengan sebutan opung. Jadi memang ada yang sedikit agak ganjil ya. Misalnya tadi bapak panggil anaknya bisa sebutan amang, padahal anaknya panggil bapaknya amang juga. Terus bapak atau ibu manggil anak perempuannya inang, tapi anak perempuan bisa panggil ibunya inang gitu. Terus opung panggil panggil cucunya kan bisa opung, tapi cucunya panggil opungnya opung. Kok bisa bolak-balik gitu sih dengan sebutan yang sama? Buat orang Batak itu adalah panggilan sayang. Jadi misalnya anakku kan panggil aku ibu. Jadi panggilan sayangku untuk anakku adalah apa yang dia sebutkan ketika memanggil aku. Jadi aku panggil dia lagi ibu gitu. Atau bapaknya nanti panggil dia juga ibu. Yang penting jenis kelamin saat kita panggil dia adalah memang jenis kelaminnya dia. Jadi ketika dia perempuan, kita nggak panggil dia bapak gitu. Anak perempuan ya kita panggil inang karena dia berjenis kelamin perempuan. Nah untuk laki-laki juga kan kita karena dia berjenis kelamin laki-laki, kita panggilnya bapak gitu. Karena dia manggil bapaknya kan bapak. Jadi panggilan sayangnya bapak ke dia atau panggilan sayangnya ibu ke dia adalah bapak lagi. Aku nggak ketemu cara yang pas sih untuk ngejelasinnya, tapi aku harap kalian mengerti. Intinya panggilan sayang itu adalah panggilan yang dipakai orang yang kamu sayang itu untuk memanggil kamu apa gitu. Orang yang kamu sayang itu memanggil kamu dengan sebutan apa, maka kamu akan panggil dia dengan sebutan itu kembali. Tapi ini umumnya hanya untuk orang tua kepada anak dan opung kepada cucunya. Next, seorang laki-laki terhadap menantu perempuan dia panggil inang. Atau menantu perempuan terhadap mertua yang laki-laki dia panggil amang atau amang simatua. Jadi keduanya ini adalah marsubang. Apa itu marsubang? Kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan aku taruh di description. Next, seorang laki-laki kepada menantu laki-laki bisa panggil lae. Kebalikannya, menantu laki-laki terhadap mertua laki-laki memanggil amang simatua.
atau bisa cuman amang aja. Next, seorang perempuan terhadap menantunya yang laki-laki, dia panggil dengan sebutan amang. Dan kebalikannya, seorang menantu laki-laki terhadap mertua perempuan, dia panggil dengan sebutan inang atau inang simatua. Mereka berdua ini adalah marsubang. Next, seorang mertua, baik perempuan maupun laki-laki, sebenarnya untuk sebutan terhadap menantu perempuan adalah parumain. Jadi ketika mau bilang ini menantu perempuanku, nyon paromekku, ini adalah parumainku gitu. Tapi untuk panggilannya bisa inang. Tadi kita udah bahas inang bisa. Sorry, tadi ada yang keskip. Tadi kan kalau menantu perempuan sebutnya parumain. Nah, kalau menantu laki-laki sebutnya hela. Entah itu mertuanya yang laki-laki atau mertua perempuan, untuk menantu laki-laki tetap sebutnya hela. Tapi kalau panggilnya tadi kalau laki-laki panggilnya lae, kalau yang perempuan inang gitu ya. Tapi untuk sebutan ibaratnya bahasa Indonesianya lah, bahasa Indonesianya menantu perempuan parumain, bahasa Indonesianya menantu laki-laki hela gitu. Next, seorang menantu wanita atau seorang perempuan untuk memanggil mertuanya yang perempuan, dia bisa sebut dengan inang atau inang simatua. Udah buat 3 bagian untuk silsilah tadi yang udah aku tunjukkan di awal video, tapi kayaknya bakalan kepanjangan kalau kita taruh di satu video. Jadi untuk bagian kedua dan ketiga kita buat di next video aja ya. Kita ketemu lagi di next episode. Horas!